Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa Komisi 1 DPR RI pastikan sarana dan prasarana Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol Padang menjadi perhatian khusus untuk ditingkatkan dan dipenuhi standarnya sesuai kebutuhan karena kesiapan personel dan alutsista militer menjadi garda terdepan dalam menghadapi potensi bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah. Kesiapan personel dan alutsista militer menjadi garda terdepan dalam menghadapi potensi bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah. Komisi 1 DPR RI pastikan sarana dan prasarana Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol Padang menjadi perhatian khusus untuk ditingkatkan dan dipenuhi standarnya sesuai kebutuhan. Kesiapan operasional militer di Sumatera Barat menjadi sorotan utama, mengingat wilayah ini merupakan daerah rawan bencana. Anggota Komisi 1 DPR RI Syahrul Aidi Mazat memberikan apresiasi atas kecepatan pemulihan bencana di Sumatera Barat. Namun dirinya menyoroti masih minimnya fasilitas pendukung seperti alat transportasi udara di lingkup Kodam. Ketika terjadi bencana yang paling pertama kali terjun itu dan ada itu adalah TNI. Nah, kalau tidak mereka ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana, tentu hasilnya tidak akan memadai. Maka kita akan mendorong nanti Menhan untuk melengkapi khusus daerah-daerah yang memang rawan bencana. Dan kita tahu Sumatera Barat adalah wilayah yang sangat rawan dengan bencana. Makodamnya yang tadi direncanakan itu adalah bekas tanah yang disita oleh negara, yang sudah jadi milik negara, tapi masih Kementerian Keuangan belum meng-ACC untuk bisa dibangun, padahal anggaran dan perencanaannya sudah selesai. Syahrul menambahkan, sinergi dan kolaborasi antara Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan perlu dimaksimalkan agar masalah yang ada dalam lingkup Kodam Tuanku Imam Bonjol Padang dapat segera terselesaikan. Dari Padang, Sumatera Barat, Domi Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait wilayah pesisir Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki posisi strategis bagi pertahanan nasional karena berada di jalur pelayaran, Komisi 1 DPR RI menilai tantangan geografis dapat menimbulkan potensi terjadinya penyelundupan barang ilegal dan infiltrasi asing sehingga program penguatan sistem pertahanan harus menjadi prioritas utama. Wilayah pesisir Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki posisi strategis bagi pertahanan nasional karena berada di jalur pelayaran. Komisi 1 DPR RI menilai tantangan geografis dapat menimbulkan potensi terjadinya penyelundupan barang ilegal dan infiltrasi asing. Untuk itu, program penguatan sistem pertahanan harus menjadi prioritas utama. Anggota Komisi 1 DPR RI, Juniko Siahaan menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan melalui penambahan radar di wilayah pesisir. Menurutnya, sistem pengawasan yang ada saat ini masih mengandalkan fasilitas radar di Tanjung Pinang dan Batam yang belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah pesisir di bawah Kodam 2 Sriwijaya. Oleh karena itu, ia mendorong Kementerian Pertahanan untuk memperkuat sistem pertahanan di wilayah tersebut melalui penambahan alutsista, sarana deteksi, serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan prajurit TNI. Untuk bisa sama-sama mengawasi pelabuhan-pelabuhan tersebut, ya kan, kegiatan-kegiatan ilegal yang bisa dilakukan di sepanjang pesisir dari daerah yang menjadi kawasan dari Kodam 2 Sriwijaya. Itu tadi yang menjadi pengamatan khusus kita pada hari ini, baik itu dari segi pengamanan darat, ya, membangun juga pos-pos pengamanan, ya, baik itu yang di darat maupun di laut, ya, yang bisa membantu, ya, pengamanan baik di laut maupun masuknya kegiatan-kegiatan ilegal yang masuk ke daerah Sumatera Selatan. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI Muhammad Khalid menegaskan peran keluarga menjadi kunci utama dalam membangun literasi digital anak. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, di tengah rencana pembatasan akses media sosial dan platform digital berisiko bagi anak, orang tua dinilai harus menjadi garda terdepan dalam mendampingi dan menyaring informasi yang dikonsumsi anak. Anggota DPR RI Muhammad Khalid menegaskan peran keluarga menjadi kunci utama dalam membangun literasi digital anak. Di tengah rencana pembatasan akses media sosial dan platform digital berisiko bagi anak, orang tua dinilai harus menjadi garda terdepan dalam mendampingi dan menyaring informasi yang dikonsumsi anak. Khalid menilai kebijakan pembatasan akses media sosial dan platform digital berisiko tinggi bagi anak yang digagas pemerintah merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda di ruang digital. Oleh karena itu, Khalid mendukung langkah tersebut dengan menekankan pentingnya intervensi keluarga dalam proses membangun literasi digital anak. Menurutnya, keluarga menjadi fondasi ketahanan bangsa, sehingga orang tua harus menjadi filter pertama bagi anak dalam mengakses konten digital. Ketahanan keluarga ini adalah merupakan basis fondasi ketahanan sebuah bangsa. Maka dia akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam membentuk masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat, masyarakat yang kuat, yang kohesi sosialnya luar biasa. Ini menjadi modal sosial, menjadi modal ekonomi yang besar buat sebuah bangsa. Pendapat serupa disampaikan oleh psikolog Irfan Aulia. Ia menilai pembatasan akses media sosial bagi anak dapat menjadi langkah positif, sekaligus mendorong orang tua untuk lebih aktif berinteraksi dan meluangkan waktu bersama anak. Doom scrolling itu, kita terus men-scrolling tapi kita nggak tahu apa yang mau dilakukan. Itu kan jadi problem. Nah, dengan membatasi, menurut saya kita punya rules yang lebih jelas. Dan orang tua juga jadi didorong untuk bermain bersama anak. Gitu. Nah, di Ramadan ini, kan momentum makin banyak. Ada buka bareng, ada sahur bareng. Jadi ini sejalan sekali dengan kondisi real di masyarakat. Faldo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI menilai pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI membawa berbagai manfaat, namun juga beresiko disalahgunakan untuk menyebarkan informasi provokatif di ruang digital. Sehingga perlu adanya regulasi yang jelas agar pemanfaatan AI dapat diarahkan secara bertanggung jawab. Anggota Komisi 1 DPR RI menilai Indonesia perlu memiliki regulasi yang jelas untuk mengatur pemanfaatan AI. Aturan ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi digital yang berpotensi memicu konflik di ruang publik. Pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan membawa berbagai manfaat, namun di sisi lain juga menimbulkan resiko penyalahgunaan informasi di ruang digital. Anggota Komisi 1 DPR RI Imron Amin menyebut, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan positif, namun juga berpeluang digunakan pihak tertentu untuk menyebarkan informasi provokatif atau memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatur pemanfaatan AI sekaligus memberikan batasan dan sanksi terhadap penyalahgunaan teknologi di ruang digital. Regulasi sangat penting. Itu satu hal lagi yang saya sampaikan pada Komdigi tempo hari
ketika RDP ini kan kita nggak tahu, kadang influencer ini berbicara hukum, sedangkan dia mohon maaf bukan nggak paham tapi backgroundnya bukan hukum. Ada yang berbicara ekonom, backgroundnya psikologis contoh. Jadi memang kita butuh regulasi. Kayak kemarin yang harusnya itu adalah tugasnya APH, tapi influencer berbicara hukum dia malah membela. Kenapa nggak kita pasrahkan aja sepenuhnya pada aparat penegak hukum? Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai AI. Namun Undang-Undang ITE dan Perlindungan Data Pribadi dinilai dapat menjadi dasar awal pengaturan pemanfaatan teknologi tersebut. Dari Lampung, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa membantah tudingan yang ditujukan kepada DPR karena dianggap mengintervensi proses peradilan anak buah kapal Fandi Ramadan. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menegaskan DPR RI justru melakukan pengawasan untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan juga sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Membantah tudingan yang ditujukan kepada DPR karena dianggap mengintervensi proses peradilan anak buah kapal atau ABK Fandi Ramadan, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menegaskan, DPR RI justru melakukan pengawasan untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nasir Jamil mengatakan, DPR tidak campur tangan dalam kasus hukum yang menjerat ABK berusia 26 tahun tersebut. Menurutnya, Komisi 3 DPR melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses peradilan dan implementasi aturan hukum pidana KUHP dan KUHAP baru. Sebelumnya, Fandi dituntut hukuman mati karena dianggap terlibat penyelundupan sabu melalui kapal Sea Dragon, padahal ia baru bekerja selama 3 hari di kapal tersebut. Iya, jadi sebenarnya DPR itu kan punya fungsi pengawasan dan dia tidak masuk dalam ruang pengadilan. Pengawasan pengadilan kan ada pada Komisi Yudisial, ya. Dan itu pun Komisi Yudisial melihat soal apakah putusan-putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim itu ada transaksi atau sebagainya, ya. Komisi 3 itu tidak dalam posisi mengintervensi, tapi hanya ingin mengingatkan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga mengutamakan rasa keadilan masyarakat. Menurutnya, penegakan hukum harus menjamin hak masyarakat tidak diabaikan dan rasa keadilan dapat terpenuhi. Jangan ada masyarakat yang kita kemudian hak-hak hukumnya diabaikan, ya, rasa keadilan tidak didapatkan. Nah, itu yang kami tekankan. Termasuk kemudian kalau ada oknum-oknum aparat penegak hukum untuk tidak alergi terhadap kritik. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menegaskan pentingnya memperkuat industri bioetanol nasional sebagai fondasi utama dalam mendukung implementasi kebijakan E10 secara berkelanjutan. Dan pengembangan bioetanol bukan hanya soal transisi energi, tetapi juga peluang strategis untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan membuka lapangan kerja. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Pemirsa, terkait kebijakan E10 harus diiringi dengan kesiapan hulu hingga hilir agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara merata. Dengan langkah terencana dan dukungan kebijakan yang konsisten, DPR RI memandang bioetanol sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan ketahanan energi nasional yang mandiri dan ramah lingkungan. Dan pemirsa, mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Produksi bensin Indonesia pada 2025 tercatat 14,27 juta kiloliter, sementara kebutuhan mencapai 37,3 juta kiloliter. Akibatnya Indonesia mengimpor 23,03 juta kiloliter. Untuk mengurangi impor BBM, pemerintah telah menyiapkan peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran bensin sebanyak 10% atau E10. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan akan mewajibkan campuran etanol 20% pada BBM atau E20 mulai 2028. Saat ini, pencampuran etanol pada bensin sudah diterapkan pada produk Pertamax Grade 95 dengan kadar 5% atau E5. Komisi 12 DPR RI mendukung penuh kebijakan pencampuran BBM dengan etanol. Selain mengurangi impor BBM, kebijakan bioetanol akan mendorong transisi menuju energi hijau dan menggerakkan sektor pertanian karena bahan baku untuk etanol adalah komoditas pertanian. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Putri Zulkifli menyatakan, peningkatan komposisi etanol pada BBM secara bertahap dari 5 bahkan hingga 20% diharapkan menekan anggaran impor dan subsidi BBM dalam APBN. Selain itu, akan membuka peluang industri baru yang bisa menciptakan lapangan kerja. Putri pun meminta pemerintah memberikan dukungan regulasi, kepastian harga, dan penjamin serapan agar industri bioetanol dalam negeri dilirik investor. Bayangkan kalau misalnya 5%, 10%-nya ini kita bisa substitusi dengan menggunakan bioetanol. Harapannya tentu bisa menghemat gitu ya. Selain itu juga mendukung transisi menuju energi baru terbarukan yang lebih hijau dan harapannya bisa membuka peluang industri baru. Gitu. Sehingga tadi itu yang kami diskusikan, kita ingin agar potensi ini terus berjalan. Sementara Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Doni Mariadi mengingatkan tentang kepastian ekosistem investasi, mengingat kapasitas industri bioetanol di dalam negeri belum mampu menopang kebijakan mandatori pemerintah yang baru mencapai 60.000 kiloliter. Birokrasi investasi bioetanol jangan dipersulit. Yang juga perlu diperhatikan pemerintah, menurut Doni, adalah pemberian insentif. Hal ini untuk menarik minat sekaligus memperkuat komitmen investor dalam pengembangan industri bioetanol. Industri ini juga bukan hanya akan dilakukan oleh Pertamina aja, nanti swasta juga bisa menjalankannya. Yang penting investor ini diberi karpet merah untuk menjalankan ini, jadi supaya mereka jangan dipersulit karena mereka mau berinvestasi. Jadi mereka kalau yang mau berinvestasi demi kepentingan kita semua, jangan diberi kesulitan, malah kita bantu supaya ini bisa terlaksana. Tim Liputan TVR Parlemen. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau kita berbicara jamu, tentu ini sudah lama ya ada di Indonesia karena ini memang merupakan warisan leluhur yang telah digunakan secara turun-temurun sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Betul Alfat, karena memang jamu ini diracik dari berbagai tanaman herbal alami dan jamu tidak hanya berfungsi menjaga kesehatan pemirsa, namun juga bisa menjadi identitas budaya Nusantara. Dan di tengah perkembangan zaman seperti saat ini ya, jamu kini hadir dengan inovasi yang modern, namun tetap mempertahankan khasiat alaminya. Dan tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Membahas soal undang-undang PPRT. Pertama, kenapa sih ini PPRT itu kita ingin kebut juga salah satu prioritas legislasi kita, karena memang kita ingin menaikkan level ya pekerja rumah tangga kita. Saudara-saudara kita yang bekerja di sektor informal lah waktu itu minim sekali perlindungan. Ya, betul. Jadi seolah-olah negara tidak pernah hadir di situ. Nah, dalam konteks itu RUU PPRT ini kita buat gitu ya supaya memberikan jaminan kepada seluruh pekerja rumah tangga. Apakah ini nantinya juga akan mengatur jam kerjanya juga secara detail dan rigid? Seringkali penyalur itu tidak memberikan pelatihan. Bekal, ya.
skill bagaimana sih mencuci piring yang benar, bagaimana nyapu ngepel yang baik misalnya. Nah dengan undang-undang ini pekerja rumah tangga itu dia benar-benar juga punya skill, dia punya hak, dia juga punya tanggung jawab. Dia di undang-undang itu kita sebut dia punya hak cuti, punya hak libur, punya jam kerja gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu kerjanya mereka selesai, ya selesai, sudah istirahat. Berarti nanti overtime juga Overtime juga itu masuk. terkait dengan pemberian BPJS, Pak. Ya, ini kemarin isu cukup hangat ya. Pada prinsipnya kita ingin seluruh pekerja rumah tangga mendapatkan jaminan itu. BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan maupun kesehatan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, berbicara soal jamu, ini banyak sekali jenisnya seperti kunyit asam, beras kencur, hingga temulawak, dan ini dipercaya memiliki banyak manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh. Karena memang perpaduan antara kearifan lokal dan pendekatan ilmiah menjadikan jamu tetap relevan sebagai pilihan kesehatan masa kini. Tentu tanpa berlama-lama pemirsa, mari bersama kita saksikan terkait dengan jamu Nusantara, warisan leluhur untuk kesehatan masa kini dalam segmen Intips Informasi dan Tips untuk Anda. Di tengah gaya hidup modern yang serba cepat, di saat masyarakat semakin akrab dengan obat-obatan instan, Indonesia menyimpan sebuah warisan leluhur yang hingga kini masih bertahan dan terus digunakan. Warisan itu bernama jamu, minuman tradisional yang terbuat dari rempah-rempah alami yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara selama ratusan tahun. Jamu bukan hanya sekedar minuman, namun juga sebuah tradisi, sebuah pengetahuan lokal, dan sebuah cara leluhur kita dalam menjaga kesehatan tubuh. Saat ini, tradisi jamu tidak hanya hidup di desa-desa, tapi juga kembali dilirik oleh generasi muda, seiring meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat dan alami. Lalu, apa sebenarnya jamu itu? Bagaimana sejarahnya? Dan bagaimana cara kita mengonsumsi jamu dengan tepat? Berikut informasi dan tips seputar tradisi minum jamu Nusantara, warisan leluhur untuk kesehatan masa kini. Kata jamu dipercaya berasal dari kata jampi dan husodo yang berarti doa dan kesehatan. Sejak zaman kerajaan kuno di Nusantara, jamu telah digunakan sebagai ramuan untuk menjaga kebugaran tubuh, mengobati penyakit, hingga merawat kecantikan. Bukti penggunaan jamu dapat ditemukan dalam relief candi dan naskah-naskah kuno yang mencatat berbagai ramuan dari tumbuhan alami. Pada masa itu, pengetahuan tentang jamu diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hingga kini, tradisi jamu masih hidup di berbagai daerah di Indonesia dengan ciri khas dan racikan yang berbeda-beda. Di Jawa, kita mengenal jamu gendong yang dijual keliling oleh para ibu atau yang biasa disebut mbok jamu. Di Bali, ramuan tradisional digunakan dalam perawatan tubuh dan kesehatan. Sementara di daerah lain, rempah lokal dimanfaatkan sesuai kondisi alam dan kebutuhan masyarakat setempat. Dari sekian banyak jenis jamu, beberapa di antaranya sangat akrab di masyarakat. Pertama, jamu kunyit asam.
Jamu ini terbuat dari kunyit dan asam jawa. Dikenal membantu menjaga daya tahan tubuh serta menyegarkan badan. Kedua, beras kencur. Ramuan yang memadukan beras, kencur, dan gula aren sering dikonsumsi untuk menambah energi serta meregakan pegal. Ketiga, temulawak. Jamu yang banyak digunakan untuk menjaga kesehatan pencernaan dan meningkatkan nafsu makan. Masih ada berbagai jenis jamu lain seperti jamu pahit, sinom, hingga ramuan khusus untuk kesehatan wanita. Setiap jenis jamu memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda sesuai dengan bahan alami yang digunakan. Di era masa kini, jamu tidak lagi dipandang sebagai minuman kuno. Banyak produsen jamu yang mengemas jamu dalam bentuk modern, mulai dari botol siap minum hingga serbuk instan. Bahkan, tren kafe jamu dan kedai minuman herbal mulai bermunculan di kota-kota besar. Hal ini menunjukkan bahwa jamu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai tradisinya. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memahami bahwa jamu adalah ramuan herbal yang perlu dikonsumsi dengan bijak. Berikut beberapa tips agar tradisi minum jamu tetap aman dan memberikan manfaat optimal. Pertama, pilih jamu dari bahan alami. Pastikan jamu yang dikonsumsi tidak mengandung bahan kimia berbahaya dan tidak dicampur obat-obatan. Kedua, perhatikan kebersihan. Jika membeli jamu segar, pastikan proses pembuatannya bersih dan disimpan dengan baik. Ketiga, konsumsi secara wajar. Meskipun berbahan alami, jamu tetap tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Sesuaikan jenis jamu dengan kondisi tubuh masing-masing. Keempat, jadikan jamu sebagai pendukung gaya hidup sehat. Imbangi konsumsi jamu dengan pola makan seimbang, istirahat cukup, dan aktivitas fisik teratur. Tradisi minum jamu Nusantara bukan hanya cerita masa lalu. Ia adalah warisan leluhur yang masih relevan hingga saat ini. Di tengah perkembangan zaman, jamu mengajarkan kita untuk kembali menghargai alam dan menjaga kesehatan secara alami. Dengan memahami manfaat dan mengonsumsinya dengan bijak, tradisi jamu dapat terus hidup dan menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Karena sehat bukan hanya tentang obat modern, tetapi juga tentang kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada Selasa 31 Maret 2026. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kapolda Metro Jaya terkait perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Kemudian pemirsa, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI akan menggelar rapat panja rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Dan tentunya masih banyak lagi sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya. Anda dapat mengaksesnya di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Selvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.